Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Pandu Amarta. Kisah yang berjudul Santet Sukmo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku langsung ke belakang untuk menemui Sukma. Ternyata Sukma sudah menungguku untuk makan. Aku langsung duduk di sebelahnya, tetapi Sukma hanya menyediakan satu piring saja. "Kamu gak makan juga, Dek?" "Nanti saja, Mas. Yang penting Mas makan dulu. Soalnya dari kemarin Mas belum makan, kan?" "Nggak, kamu harus makan juga." Aku dan Sukma makan bersama satu piring untuk berdua. Sukma aku suapin karena aku tidak mau untuk makan sendiri. Setelah aku dan Sukma selesai makan, aku langsung menelpon Tio. Tapi Tio tidak bisa ditelepon. Beberapa kali aku mencoba menelpon tetapi tetap tidak bisa. Dan aku menyuruh Sukma untuk menelpon Anika dan akhirnya Anika mengangkat teleponnya. "Halo, Assalamualaikum Mbak," ucap Anika. "Waalaikumsalam Nik, aku mau tanya Nik, apa Mas Tio sedang bersamamu?" "Tidak Mbak, biasanya Mas Tio jam segini belum pulang kerja." "Oh iya, nanti kalau sudah pulang kerja tolong bilangin kalau dicariin sama Mas Rama ya." "Iya Mbak, nanti tak sampaikan sama Mas Tio-nya." "Ya sudah Nik, Assalamualaikum," ucap Sukma sambil menutup teleponnya. Setelah itu aku langsung siap-siap untuk kembali ke Banyuwangi karena aku akan langsung berangkat sore harinya. Sukma pun aku ajak juga. Tetapi Ibu dan Mbak Dewi tetap berada di rumah Bule Asi untuk mengurusi pengajian Simba dan Bauti. Sekitar pukul 3 sore aku berangkat ke stasiun. Aku dan Sukma diantar sama Pak Lek Rojak, naik mobilnya Pak Lek Dewa. Saat di perjalanan menuju stasiun, Tio menelponku. "Halo Ram, ada apa?" "Yo, apa kamu tahu seseorang yang bisa membuat pusaka?" "Wah, aku nggak tahu Ram, tapi ada di dekat rumah Mbah. Dia seorang pandai," ucap Tio. "Ya udah, ini aku perjalanan kembali ke Banyuwangi. Nanti aku langsung ke rumahmu kalau sudah nyampe rumah," ucapku sambil menutup teleponku. Malam itu di rumah Pak Lek Rojak masih melakukan pengajian rutin untuk mendoakan Simba dan Bauti. Dan setelah melakukan pengajian, Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa mulai melakukan penyelidikan. Mereka berdua meminta satu kamar untuk melakukan meditasi. Kedua Pak Lek itu menyiapkan perlengkapan yang mereka butuhkan. Mereka berdua membagi tugas. "Kang Dewa, kamu menyelidiki dia dan aku akan mencari tahu di mana pusat ilmu santet itu ditanam," kata Pak Lek Abi. "Iyo Bi, kamu hati-hati. Dia sekarang memiliki ilmu yang jauh lebih kuat," jawab Pak Lek Dewa. Mereka berdua langsung memulai penyelidikan itu. Kedua Pak Lekku itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki keluarga Amarta. Pak Lek Abi dia bisa membuka gerbang gaib yang bisa menuju ke berbagai zaman dan alam gaib. Sedangkan Pak Lek Dewa dia sangat ahli dalam strategi pertempuran. Jadi mereka berdua kalau ada masalah tentang hal mistis, mereka selalu cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu Bapak mempercayakan tugas menyelidiki masalah yang menimpa keluarga Amarta kepada Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa. Saat di dalam kamar, kedua Pak Lekku itu melakukan raga sukma dan mereka berpisah. Pak Lek Abi menuju ke rumah Simba. Ternyata di sana sudah banyak makhluk berkepala kambing yang menjaganya, tetapi itu bukan masalah yang besar bagi Pak Lek Abi. Karena Pak Lek Abi memiliki rencana, meskipun Pak Lek meraga sukma, dia selalu bergerak dengan hati-hati dan rapi. Pak Lek Abi akan memasuki rumah lewat pintu belakang, dan benar, pintu belakang tidak ada yang menjaga. Pak Lek mendekat ke arah pintu dan saat sudah dekat, Pak Lek membacakan sebuah mantra dan memegang pintu. Entah mantra apa yang dibacakan Pak Lek. Setelah selesai, Pak Lek membuka pintu belakang tersebut dan memasukinya. Tetapi anehnya di dalam rumah terdapat 5 pemuda yang sedang dimarahi bapaknya. Dan ada satu wanita muda yang membantu ibunya memasak di dapur. Pak Lek Abi mengamati orang-orang itu, tetapi Pak Lek tidak mengamati siapa orang-orang itu. Pak Lek Abi hanya mengamati gerak-gerik dua orang anak dari
kelima anak itu yang mencurigakan. Dan saat bapak dari anak-anak itu pergi, dua anak itu menuju sebuah kamar. Pak Le pun mengikuti dua anak itu. Ternyata anak itu menaruh sebuah kain yang berwarna merah darah dan ditanam di bawah kolong tempat tidur. Dari situ Pak Le Abi menduga kalau anak itu penyebab santet Sukmo berada di rumah Simba. "Ternyata kamu Kang pelakunya," ucap dalam hati Pak Le Abi. Ya, ternyata Pak Le Abi membuka gerbang gaib yang menuju ke 30 tahun yang lalu. Dan 5 anak itu adalah bapak dan saudara-saudaranya. Dan yang menanam itu adalah adik bapak yang nomor 2 dan 3. Entah apa tujuannya menanam benda itu. Pak Le Abi pun segera kembali di tempat berpisah sama Pak Le Dewa. Tetapi di depan pintu belakang Pak Le Abi sudah ditunggu dengan makhluk-makhluk berkepala kambing itu. Pak Le Abi tidak berani untuk keluar. Dia tetap berada di dalam rumah itu. Tiba-tiba ada suara yang berbicara dengan Pak Le Abi. "Satu tikus masuk perangkap lagi," ucapan tanpa wujud. Pak Le Abi hanya diam. Muka Pak Le Abi mulai pucat seperti sangat ketakutan. Terdengar lagi suara tanpa wujud itu. "Kali ini tidak akan aku lepaskan kau." Makhluk itu mengancam Pak Le Abi. Pak Le masih terlihat sangat ketakutan, bahkan kakinya sampai bergetar. Tidak lama dari itu muncul makhluk berjubah hitam dan memakai topeng kambing. Dia mendekat kepada Pak Le dan berucap, "Aku mencium baumu, ada darah Amarta yang mengalir di tubuhmu." Makhluk itu berucap. Pak Le Abi belum tahu siapa makhluk bertopeng itu, tetapi yang tadi mukanya Pak Le sangat pucat dan bergetar, tetapi kali ini dia sudah mulai tenang. Tidak basa-basi lagi, makhluk itu langsung menyerang Pak Le Abi. Dia berlari dan berteriak, "Wah, aku sudah muak dengan keluarga Amarta," teriak makhluk itu. Tetapi Pak Le hanya diam dan melangkahkan kakinya satu langkah ke depan. Saat makhluk itu sudah dekat dan mau mencekik Pak Le, tiba-tiba Pak Le menghilang. Makhluk itu celingukan mencari keberadaan Pak Le dan berteriak tidak jelas. Sedangkan Pak Le Dewa dengan cepat rohnya melesat menuju sebuah tempat. Entah siapa yang dituju sama Pak Le Dewa, tetapi ada sebuah gubuk kecil yang berada di tengah-tengah hutan dan ada sebuah kuburan di depan gubuk itu. Pak Le Dewa sembunyi di semak-semak, sudah seperti tentara yang mengintai musuhnya. Cukup lama Pak Le bersembunyi, mungkin ada 1 jaman lebih, dan tiba-tiba ada 2 sosok manusia yang cuma memakai celana pendek saja. 2 orang itu laki-laki dan perempuan, tetapi yang perempuan sudah telanjang, tidak ada selai kain yang menutupi tubuhnya. Pak Le Dewa tetap mengamati 2 manusia itu, tetapi tiba-tiba hujan turun, padahal sebelumnya masih sangat cerah cuacanya, bahkan bintang-bintang pun terlihat. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Hujan itu sangat lebat sekali, tetapi tidak menggoyahkan niat Pak Le untuk menyelidiki orang itu. Saat hujan itu, di depan gubuk kecil dan kuburan itu, 2 manusia itu, laki-laki dan perempuan, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat itu. Mereka melakukan hubungan intim di dekat kuburan itu. Pak Le Dewa saat melihat apa yang dilakukan kedua manusia itu, hanya menggelengkan kepalanya saja dan bergumam, "Kang, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" ucap lirih Pak Le Dewa. Saat 2 manusia itu selesai melakukan hal itu, yang laki-laki memasuki gubuk kecil. Entah apa yang dilakukan selanjutnya. Tidak lama kemudian dia keluar dengan membawa sebuah kepala, entah itu kepala hewan atau manusia, karena pandangan Pak Le Dewa sudah tidak agak jelas, karena hujan turun yang sangat deras. Kepala itu ditaruh di atas kuburan itu, dan laki-laki itu mengambil sebuah parang yang ada di dinding gubuk itu, lalu kembali menghampiri kepala itu dan duduk di depannya. Diikuti sang perempuannya, seolah mereka berdua menyembah kepala itu. Entah apa yang dilakukan kedua manusia itu, tetapi yang bikin Pak Le Dewa merinding, laki-laki itu berdiri dan mengayunkan parangnya dengan cepat. Setelah itu laki-laki itu memegang kepala perempuan itu, dan ternyata kepala wanita itu sudah putus dari badannya. Sungguh adegan yang sangat mengerikan. Darah bermuncratan dari leher wanita itu, tetapi laki-laki itu malah tertawa dengan sangat keras. Setelah selesai tertawa, laki-laki itu berjalan menuju di mana Pak Le sedang bersembunyi. Aku dan Sukma sampai di Banyuwangi sekitar pukul 2 dini hari. Aku langsung tidur terlebih dahulu. Kurasa baru saja memejamkan mata, Sukma sudah membangunkanku. "Mas, bangun mas, sudah siang ini, katanya mau ke rumahnya Mas Tio," kata Sukma membangunkanku. "Iya sebentar." Setelah aku jawab, Sukma kembali ke belakang melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama dari itu aku mencium bau yang membuat perutku berbunyi. Hidungku mengendus mencari sumber bau tersebut.
dan ternyata Sukma sedang memasak sayur lodeh dan lauk ikan bandeng. Aku langsung duduk di meja makan dan mengambil piring untuk makan. Tetapi saat aku mau mengambil nasi, tanganku dipukul oleh Sukma hingga centong nasi itu terjatuh di atas nasi lagi. "Belum mandi kau udah mau sarapan? Aroma sayur lodehnya sungguh nikmat loh, Dek. Sana mandi dulu," bantah Sukma menyuruhku. Aku kembali menaruh piringku dan beranjak mengambil handuk untuk mandi. Aku langsung mengguyur tubuhku dengan air. Beberapa menit aku telah selesai mandi dan langsung menuju ke kamar untuk ganti pakaian. Saat aku masih memakai celana, Sukma berteriak memanggilku. "Mas, ini ada telepon dari Mas Tio." "Iya, Dek, sebentar, masih pakai celana." Aku segera menyelesaikan kegiatanku itu dan langsung keluar dari kamar. "Mana, Dek, teleponnya?" "Ih, Mas, kalau pakai celana yang bener, itu resletingnya dibenerin, nanti burungnya kalau lepas gimana lo?" Aku langsung melihat ke bawah dan ternyata resletingku belum aku seleretkan. Dengan cepat aku membetulkan celanaku itu dan aku segera mengangkat telepon dari Tio. Kata Tio, dia sudah ngasih tahu sama tetangganya itu dan tukang pandai itu bisa membuatkan pusaka yang aku minta. Setelah telepon, aku kembali ke belakang untuk melanjutkan sarapanku yang tertunda tadi. Aku sarapan ditemani Sukma. Singkat cerita, aku langsung berangkat ke rumah Tio dan membawa batu meteorit yang dari Arjuna itu. Aku ke rumah Tio mengendari sepeda motorku. Ya, meskipun sepedaku sudah tua, tetapi ini sangatlah keren. Sepedaku ini memiliki suara yang khas. Sepeda hasil produk Yamaha. Tidak membutuhkan waktu lama, aku sudah sampai di rumah Tio. Ternyata Tio sudah menungguku di depan rumah. Belum sempat aku turun dari sepeda motorku itu, langsung menuju ke arahku dan langsung naik. Aku kira akan diskusi dulu atau setidaknya tanya kabar dulu. "Ayo Ram, langsung saja." "Lah, langsung ini?" "Ya langsung saja," ucap Tio mengajak. Akhirnya aku langsung menyalakan sepeda motorku lagi dan suara khasnya dan identik knalpot yang mengeluarkan asap. Aku menarik gas motorku. Ternyata tidak jauh dari rumah Tio, kita sudah sampai di rumah seorang pandai besi itu. Kita langsung turun dari sepeda dan memanggil pemilik rumah itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, langsung ke belakang saja Mas," teriak pemilik rumah dari belakang. Kami berdua langsung menuju ke belakang rumah. Ternyata pemilik rumah itu sedang bekerja di belakangnya. Ya, seperti yang aku katakan tadi, banyak sekali karya-karya dari seorang pandai itu, mulai dari pedang, keris, dan belati. Aku melihat-lihat karya orang itu, tetapi menurutku itu bukan pusaka, hanya karya biasa saja. Karena dari beberapa benda itu, tidak ada yang mengeluarkan energi sama sekali. Ya, memang bagus, karya dari orang itu. "Gimana? Ada yang bisa saya bantu?" ucap pemilik pandai itu. "Ini Pak, teman saya ingin membuat sebuah pusaka." "Pusaka kayak gimana Mas?" "Gini Pak, saya memiliki sebuah batu meteorit. Apakah Bapak bisa membuatkan pusaka dari batu itu?" "Apa saya boleh lihat bendanya Mas?" Aku langsung mengeluarkan batu meteoritku dan menyerahkan kepada pemilik pandai itu. Saat pemilik pandai itu melihat batu milikku, dia terkejut saat melihat sebuah surat lontar. "Mas, ini tulisan apa?" tanya pemilik pandai itu. "Oh, itu surat lontar Pak. Kata Pak Le saya, itu petunjuk untuk membuat sebuah pusaka." Saat mendengar penjelasanku, pemilik pandai itu terdiam, seolah memikirkan sesuatu, dan dia langsung bersedia untuk membuatkannya. Saat itu juga bapak itu langsung mengerjakan pembuatan pusaka. Berjam-jam aku dan Tio menunggu di tempat pandai besi itu. Sampai-sampai aku sudah menghabiskan kopi 2 gelas, dan sampai aku tertidur menunggu pembuatan pusaka itu. Tiba-tiba Tio membangunkanku. "Ram, bangun Ram. Sudah sore ini, ayo pulang." "Jam berapa toh ya?" "Sudah jam 5 sore Ram." Saat aku mau bangun, tiba-tiba pemilik pandai itu menghampiri kami berdua. Dan dia menyerahkan kembali batu itu. Tetapi anehnya batu itu tidak berubah sama sekali. Aku bingung saat melihat batu itu. Dan aku menatap pemilik pandai untuk meminta penjelasan. Kenapa batu meteorit itu tidak berubah sedikit pun, padahal dari tadi dia sudah membakar dan memukul-mukul batu itu. "Maaf Mas, aku tidak mampu untuk menempa batu meteorit itu. Sepertinya batu itu bukan batu sembarangan yang bisa ditempa oleh sembarang orang," jelas pemilik pandai itu. "Wah Pak, kenapa nggak bilang dari tadi Pak?" "Sudah yuk, ayo kita pulang aja." "Iya Pak, saya paham yang Bapak maksud." "Oh ya Mas,
Kalau masnya masih mau membuat pusaka dari batu itu, datang saja di kampung Pande, mas, dan cari namanya Pak Gandru. Dengan begitu aku dan Tio langsung pulang. Aku mengantarkan Tio terlebih dahulu dan aku tidak mampir di rumah Tio. Aku langsung pulang karena teringat Sukma di rumah sendirian. Azan maghrib terdengar dan aku masih di jalan. Melihat ada sebuah musola di pinggir jalan, aku belokkan motorku ke musola itu untuk menjalankan sholat maghrib. Singkat cerita, saat aku selesai sholat dan ingin segera pulang, aku dihadang sama seorang laki-laki yang sudah sangat tua. Laki-laki itu menyuruhku untuk turun terlebih dahulu dan ingin berbicara sama aku. Maaf nak, apa boleh kakek bicara sebentar? Oh iya mbah, gimana? Kakek itu berjalan ke teras musola yang sudah sepi karena jamaahnya sudah pada pulang, dan aku mengikuti kakek itu dan duduk di dekat kakek itu. Sebelum memulai pembicaraan, kakek itu mengeluarkan sebatang rokok. Bukan rokok dari toko atau bungkusan, tetapi rokok itu buatan sendiri. Biasanya orang-orang menyebutnya tengwe alias selinting dewe. Kakek itu menawari aku rokok yang sama, tetapi aku menolaknya dengan sopan karena aku juga membawa rokokku sendiri. Saat rokok kami sudah mulai menyala, kakek itu memulai pembicaraan. Kamu dari mana, Le? Dari rumah temen, mbah, habis main. Aku dari tadi melihat kamu seperti kebingungan. Apa kamu mempunyai sebuah masalah? Dengan tidak sadar aku menceritakan semua masalah yang aku hadapi saat ini. Karena secara tidak langsung, aku mempunyai tanggung jawab kepada keluarga besarku. Ya, keluarga besar dari bapakku terancam dengan sebuah ilmu santet yang sangat mengerikan. Saat aku bercerita, kakek itu mendengarkan dengan seksama sambil menikmati rokok yang sesekali dihisap, dan saat aku menjelaskan aku membutuhkan sebuah pusaka yang bisa melawan dari pemilik ilmu santet itu, tiba-tiba kakek itu memotong ceritaku. Berikan kepadaku surat lontar itu, nak. Dengan tiba-tiba kakek itu meminta. Aku masih bengong karena masih bingung kenapa kakek itu bisa mengerti kalau aku membawa sebuah surat lontar. Sudah, tidak usah khawatir, nak. Berikan saja surat lontarnya dan kamu besok datang saja ke rumah yang sudah dikasih tahu sama tukang pandai itu. Kakek itu berucap lagi. Masih sama aku hanya terdiam. Aku tidak berkata-kata lagi karena sudah 2 kali kakek itu bikin aku terkejut. Karena melihat aku masih terdiam, kakek itu menepuk pundakku. Aku terkejut dan membuyarkan pikiranku. Tapi anehnya aku tidak merasa curiga sama sekali, dan aku mengambil surat lontar itu di kantong jaketku dan memberikan kepada kakek itu. Saat surat lontar itu sudah aku kasihkan, kakek itu mengingatkan kepada aku. Kalau besok aku disuruh datang ke rumah orang yang dikasih tahu sama tukang pandai tadi. Kakek itu seolah mengerti isi dari lontar itu dan beberapa menit mengamati, kakek itu mengembalikan surat lontar itu kepadaku. Lalu dia menyuruhku untuk segera pulang dan istirahat. Aku memasukkan surat lontar itu lagi ke dalam kantong, tetapi yang bikin aku terkejut lagi saat aku mau bertanya balik, kakek itu sudah tidak ada. Aku mencoba mencari ke dalam musola tetapi nihil, aku tidak menemukan keberadaan kakek itu. Tanpa memikirkan, aku langsung segera pulang karena Sukma pasti sudah menungguku. Saat aku sampai di rumah dan benar Sukma sudah menungguku, mendengar suara sepeda motorku, Sukma langsung membukakan pintu dan menyambutku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas? Apa ketemu sama orangnya? Alhamdulillah dek, ketemu kok. Tapi orangnya tidak bisa membuatkan pusakanya. Lah kenapa mas? Entah dek, nggak tahu mas. Malah besok mas disuruh ke desa Pande untuk menemui seseorang yang katanya bisa membuatkan pusaka untuk mas. Jelasku lagi sambil memasukkan sepedaku ke dalam rumah. Sukma segera mengunci pintu dan ke belakang, entah apa yang dia lakukan. Sedangkan aku duduk di sofa sambil melamun, memikirkan di mana lagi aku harus mencari seseorang yang bisa membuatkan pusaka di zaman yang sudah milenial ini. Saat aku masih melamun, tiba-tiba Sukma berbicara. Mas, sudah sana bersih-bersih dulu. Adik sudah rebusin air buat mandi dan ini tehnya diminum dulu. Iya dek, makasih ya. Aku langsung mengambil teh yang masih dipegang Sukma dan langsung meminumnya. Setelah selesai semua, aku langsung istirahat di kamar. Sebelum tidur, aku berbicara sama Sukma. Aku luapkan perasaan yang membuatku gelisah. Sukma pun mendengarkan semua pembicaraanku. Dia dengan lembut mengusap rambutku seolah dia memberikan semangat dan perhatian kepadaku. Dan sungguh bersyukur mendapatkan istri yang sangat baik seperti Sukma. Saat aku sudah selesai mencurahkan isi hatiku, tiba-tiba Sukma berucap yang membuatku sungguh bahagia. Mas, aku hamil.
Sukma berucap sambil memegang tanganku dan ditaruh di perutnya. Sungguh kabar yang sangat membuatku bahagia, tetapi juga membuatku khawatir. Setelah kami berbincang cukup lama, tidak terasa kami berdua ketiduran. Dan bangun-bangun, Sukma sudah tidak ada di tempat tidur. Aku langsung bangun untuk mencari Sukma. Aku mencari di dapur, di kamar mandi, di ruang sholat, tetapi tidak ada. Dan saat mau keluar rumah, tiba-tiba Sukma masuk ke dalam rumah. "Kenapa mas? Kok kelihatannya lagi kebingungan?" "Mencari kamu, Dek. Kamu dari mana toh?" "Ini loh mas, dari warungnya Bu Tati, beli sayur," jawab Sukma sambil memperlihatkan sayuran yang baru dibeli. "Loh, ini jam berapa tuh, Dek? Bukannya masih tengah malam?" "Tengah malam gimana toh mas? Lawang sudah jam 6 pagi loh," jawab Sukma sambil berjalan ke arah dapur. Aku langsung melihat jam dinding yang berada di atas pintu kamarku, dan ternyata benar sudah jam 6 pagi lebih sedikit. Aku langsung menepuk jidat dan berbicara di batin. Aku belum sholat subuh. Aku langsung lari menuju kamar mandi, ambil air wudhu, dan menjalankan sholat subuh. Entah sholatku diterima apa tidak, yang penting aku menjalankan, ya meskipun sudah telat. Untuk menunggu sarapan, aku membersihkan rumah mulai dari menyapu lantai dan menyapu halaman rumah. Dan saat aku selesai bersih-bersih, Sukma juga selesai memasaknya. Aku langsung sarapan. Setelah sarapan, aku siap-siap untuk berangkat menuju ke sebuah desa yang dikasih tahu sama tukang pandai kemarin. Tetapi kali ini aku sendirian dikarenakan Tio tidak bisa menemaniku. Dia sedang mengurus surat-surat untuk pernikahannya dengan Anika. Ya terpaksa aku berangkat sendirian. Aku menaiki sepeda motorku untuk mencari kampung pandai, yang dimana seluruh warganya hampir semua berprofesi sebagai pandai besi. Untuk mencari kampung itu aku bertanya-tanya sama orang-orang di jalan dikarenakan aku tidak tahu lokasi kampung itu. Hingga jam menunjukkan pukul 2 siang aku belum menemukan lokasi kampung itu, dan aku beristirahat di sebuah warung kecil yang berada di pinggir jalan. Aku memesan kopi dan membeli rokok. "Permisi Bu, kopinya 1 ya?" "Iya mas, bentar ya." Aku langsung duduk di kursi panjang yang khas menghiasi setiap warung-warung kopi. Tidak lama ibu-ibu warung mengantarkan kopi pesananku. "Ini mas kopinya," ucap ibu itu sambil menaruh kopinya di meja. "Oh iya Bu, makasih ya." "Bu, rokoknya 1 bungkus ya?" "Iya mas, mau rokok apa?" "Rokok matahari Bu." Ibu itu mengambilkan 1 bungkus rokokku, dan aku mulai meminum kopi yang masih mengeluarkan asap itu, dan aku menyalakan 1 batang rokok. Aku nikmati waktu istirahatku itu dan sambil berpikir lagi, habis ini kemana lagi untuk mencari kampung itu? Saat aku masih menikmati setiap isapan rokokku, ibu warung itu bertanya kepadaku, "Mas, kelihatannya capek banget ya? Apa orang jauh mas?" "Iya Bu, saya dari desa yang paling selatan kota ini." "Apa lagi sedang mencari saudara di daerah sini mas?" tanya ibu warung lagi. "Iya sih Bu, saya lagi mencari sebuah kampung, tetapi dari tadi belum menemukan lokasinya." "Apa mas sedang mencari kampung pandai?" ucap ibu warung itu. Aku terdiam agak lama mencerna perkataan ibu itu. Kenapa bisa tahu tujuanku padahal aku dari tadi tidak berbicara mengenai tujuanku. Dan saat aku masih berpikir, ibu itu menambahkan perkataannya lagi. "Sudah mas, gak usah mencari kampung itu lagi." "Lah, kenapa memangnya Bu?" "Ya tujuanmu sudah sampai mas. Masnya mencari Mbak Gandru kan?" "Iya Bu, kok ibu bisa tahu semuanya?" "Habis ini ikut dengan saya saja mas, tak anterin ke rumahnya Mbak Gandru," ucap ibu warung itu sambil bersiap-siap menutup warungnya. Padahal ini masih siang, kenapa ibu itu sudah siap-siap untuk menutup warungnya? Aku tidak memikirkan hal itu, tetapi yang aku pikirkan bagaimana caranya menghabiskan kopi yang masih sangat panas ini. Ya akhirnya mau tidak mau aku langsung meminum kopi itu dengan cepat, ya meskipun sedikit kepanasan mulutku ini. Setelah kopiku habis, aku langsung membayarnya. "Bu, jadi berapa ini semua?" tanyaku yang sedikit mengganggu aktivitas ibu itu. Kopinya 3.000 dan rokoknya 25.000 mas, jadi totalnya 28.000 mas," jawab ibu warung itu tanpa menoleh ke arahku. "Ini ya Bu, uangnya saya taruh meja. Untuk kembaliannya ibu ambil saja." Aku langsung keluar dari warung dan menunggu ibu itu selesai menutup warungnya. Aku menunggu sekitar 10 menitan dan akhirnya ibu warung itu selesai. "Mari mas, ikut dengan saya. Saya antar ke rumahnya Mbak Gandru." "Iya Bu, mari." Ibu itu naik sepeda gayung dan aku mengikuti dari belakangnya.
Dari yang sebelumnya jalan raya, tiba-tiba ibu itu belok ke kanan yang memasuki sebuah jalan yang menuju ke persawahan. Cukup jauh, tetapi sepeda motor masih aman, dan ibu itu berhenti di sebuah gubuk lumayan besar yang berada di tengah-tengah persawahan. Di depan gubuk itu ada seorang laki-laki yang sudah lumayan tua. Laki-laki itu sedang menikmati pemandangan persawahan yang sangat luas. "Mari mas, kita sudah sampai." Ibu itu memberi isyarat kalau sudah sampai di tujuan. Aku turun dari sepeda dan mengikuti ibu itu yang menuju ke gubuk itu. Dan laki-laki tua itu langsung berdiri untuk menyambut ibu itu. "Udah pulang?" tanya laki-laki tua itu. "Sudah pak, itu orang yang bapak tunggu sudah sampai." Ibu itu langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata ibu itu anak dari laki-laki parubaya itu. Lalu aku bersalaman dengan laki-laki parubaya itu. "Assalamualaikum," ucapku dengan penuh sopan. "Waalaikumsalam, akhirnya sampai juga ya Le." Aku dipersilakan duduk di kursi sebelah dari laki-laki itu duduk. Kami mulai berbincang ke sana kemari, dan karena waktu yang semakin sore, aku mengucapkan tujuanku. "Mbah, maaf sebelumnya, saya kesini sebenarnya ingin mencari sebuah kampung pandai untuk menemui Pak Gandru." "Oh, kamu lagi mencari pusaka?" "Tidak mbah, saya ingin membuat pusaka," ucapku sambil menunjukkan batu dan surat lontar milikku itu. Laki-laki tua itu malah tertawa dan mengeluarkan sebatang rokok yang terbungkus dari kulit jagung, yang orang Jawa menyebutnya rokok klobot. Lalu laki-laki itu menyalakan rokoknya dan berucap, "Le, kampung itu sudah lama tidak ada. Kampung itu sudah mati. Dan kalau kamu mencari yang namanya Gandru, orangnya yang sedang berbicara sama kamu ini." "Apa benar ini Pak Gandru?" tanyaku memastikan. "Iya, aku Gandru dan aku sebenarnya sudah lama tidak pernah membuat pusaka lagi. Tapi karena kamu keturunan dari Panglima Daryo, aku akan membantumu." "Loh, apa Mbak tahu tentang leluhur saya?" "Leluhur kita itu dulu berasal dari kerajaan yang sama, yaitu kerajaan Bajra, dan leluhurmu itu adalah sahabat dari leluhurku." Mbak Gandru bercerita panjang lebar yang membahas tentang leluhur kita yang ternyata berasal dari kerajaan yang sama. Dulu waktu zaman kerajaan Eyang Daryo memiliki dua sahabat yang sejati. Satu sahabatnya sama-sama menjadi seorang panglima, dan yang satunya adalah seorang empu pembuat pusaka, yang dimana empu itu adalah leluhur dari Mbak Gandru. Setelah panjang lebar bercerita, Mbak Gandru meminta batu dan surat lontar milikku. Mbak Gandru mencoba mengamati batu itu. Cukup lama dia mengamatinya dan dia bilang kepadaku, "Le, iki bakal butuh waktu lama buat proses." "Kira-kira berapa lama mbah? Soalnya keluargaku dalam bahaya." "Mungkin sekitar 2-3 bulan Le," jelas Mbak Gandru. "Wah, lama sekali mbah. Soalnya sekarang ini keluargaku sedang terikat ilmu hitam yang mengerikan mbah. Saya membutuhkan cepat pusaka dari batu itu." "Ya sudah, nanti tak usahakan ya Le." Setelah selesai aku berpamitan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Dan aku teringat kalau Sukma di rumah sendirian. Saat aku berpamitan, Mbak Gandru memberikan sebuah belati kecil yang ukurannya sekitar 1 jengkal. Kata Mbak Gandru, hati-hati di jalan, karena Mbak Gandru merasakan aku akan mendapat gangguan dari ilmu hitam yang menyerang keluargaku itu. Setelah menerima belati itu, aku langsung pulang. Di mana Pak Lek Dewa berada? Lagi-lagi berjalan ke arah Pak Lek Dewa seolah sudah tahu kalau di tempat itu ada orangnya. Pak Lek Dewa hanya tetap bersembunyi dan berharap tidak akan ketahuan. Tetapi laki-laki itu sudah sampai di depan semak-semak itu dan dia menyuruh Pak Lek Dewa untuk keluar. "Dewa, keluar kamu." Karena Pak Lek merasa sudah tidak ada gunanya bersembunyi, dia langsung keluar untuk menghadapi laki-laki itu. "Kenapa kau memata-mataiku? Apa ini perintah dari Kang Hasan?" tanya laki-laki itu. "Tidak, ini kemauanku sendiri. Karena saya melihat dari diri Kakang sudah melenceng dari ajaran Bapak." "Ternyata sadar juga kamu dengan apa yang kuperbuat." "Cukup Kang, apa tujuanmu sebenarnya? Kamu sudah membunuh bapak dan ibu, bahkan kamu juga membunuh istrimu." "Sudah, kamu tidak usah tahu ini urusanku, dan aku akan menumbalkan semua keluarga Amarta untuk mendapatkan ilmu yang sangat besar." "Sebelum kamu menumbalkan keluarga kita, aku akan membunuhmu Kang. Kelakuanmu itu sudah tidak bisa dimaafkan. Bapak dan ibu meninggal karena perbuatanmu," ucap Pak Lek Dewa dengan lirih yang seolah menahan kesedihan.
Ya, laki-laki itu adalah saudara dari Pak Lek Dewa dan bapak. Laki-laki itu bernama Abu Amarta. Jadi dia juga masih termasuk salah satu Pak Lekku. Kamu mau membunuhku? Apa bisa kamu? Seberapa ilmumu sekarang? Ucap Pak Lek Abu meremehkan. Tidak usah repot-repot melawanku sekarang. Pulanglah Dewa, bilang sama Kang Hasan suruh menyediakan kain kafan untuknya. Lihat di depan gubuk itu, istriku dan kakangmu sudah aku jadikan tumbal setelah bapak dan ibu. Lanjut perkataan Pak Lek Abu sambil menunjuk ke arah gubuk. Mendengar perkataan Pak Lek Abu, Pak Lek Dewa tidak bisa menahan emosinya yang dari tadi sudah menahan untuk tidak terpancing. Tetapi karena mendengar salah satu kakaknya sudah tewas dengan cara dipenggal kepalanya, Pak Lek Dewa tidak bisa mengampuni perbuatan Pak Lek Abu yang sangatlah kejam. Ya, ternyata wanita yang dipenggal tadi adalah istri dari Pak Lek Abu sendiri, dan sebuah kepala itu adalah milik saudara Pak Lek Abu sendiri yang nomor 2, yang bernama Abdullah. Pak Lek Dewa langsung menyerang Pak Lek Abu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Pak Lek Dewa melayangkan pukulannya yang mengarah di kepala Pak Lek Abu. Tetapi anehnya tangan Pak Lek Dewa menembus tubuhnya. Pak Lek Dewa merasa bingung ilmu apa yang digunakan Pak Lek Abu. Tetapi Pak Lek Abu hanya tertawa melihat Dewa sedang kebingungan. Tapi Dewa bukanlah orang yang bodoh. Dia adalah keluarga Amarta yang memiliki ilmu warisan dari leluhur kita, yaitu ahli strategi. Beberapa pukulan dilayangkan oleh Dewa, tetapi mata dan pikirannya sambil mengamati tubuh Pak Lek Abu. Dan di salah satu pukulannya melihat ada yang aneh dengan tubuh Pak Lek Abu. Dan Dewa langsung mundur, ia mencoba mencerna dengan keanehan itu. Karena tubuh Pak Lek Abu tidak bisa ditembus dengan serangan fisik. Pak Lek Dewa berpikir jika dikolaborasikan sebuah ajian dengan serangan fisik. Habis itu Pak Lek Dewa merogoh saku celananya. Dia mengambil sebuah serbuk putih dan dibacakan sebuah mantra. Baru saja mengucapkan mantra, serbuk itu berubah menjadi api putih yang sangat indah. Tapi tidak untuk Pak Lek Abu, dia merasakan api putih itu adalah api yang sangat bahaya untuknya. Pak Lek Dewa langsung melesat dan melayangkan sebuah pukulan lagi, tetapi pukulan itu menembus tubuhnya, tetapi langsung diikuti tangan kirinya yang sudah diselimuti api putih. Dan benar, pukulan Pak Lek Dewa berhasil mengenainya dan api putih itu langsung berpindah kepada tubuh Pak Lek Abu. Pak Lek Abu meronta-ronta kepanasan sambil berteriak-teriak. Panas, panas! Pak Lek Dewa tidak menolong Pak Lek Abu yang kebakar dengan api putih itu. Tetapi teriakan itu berubah menjadi tertawa yang mengerikan. Perlahan api putih itu berubah menjadi hitam, seolah api itu mengikuti ilmu yang dimiliki Pak Lek Abu. Ada satu yang terlupakan oleh Pak Lek Dewa. Ya, Pak Lek Dewa lupa kalau dia sedang melakukan raga sukma, sedangkan Pak Lek Abu adalah tubuh nyata. Pak Lek Abu berdiri dan berjalan mengarah ke Pak Lek Dewa dengan tubuh masih terbakar, tetapi kali ini apinya menjadi api hitam. Dengan jarak sekitar 2 meter, Pak Lek Abu mengarahkan telapak tangannya ke Pak Lek Dewa. Dengan mudah Pak Lek Dewa terseret ke arah Pak Lek Abu. Dengan mudah, tangan Pak Lek Abu menjekik leher Pak Lek Dewa. Kamu berani-berani ngelawan aku? Apa kamu pikir sudah sakti? Tanya Pak Lek Abu. Pak Lek Dewa tidak menjawab, dia hanya meringis merasakan kesakitan. Dengan perlahan api hitam itu merambat ke Pak Lek Dewa. Api yang sebelumnya untuk menyerang kini malah berbalik menyerang Pak Lek Dewa sendiri. Tubuh Pak Lek Dewa terbakar dengan api hitam karena Pak Lek akan merasa tidak mampu untuk melawan Pak Lek Abu. Dia langsung melesat menuju ke tubuhnya dengan api yang masih membara di tubuhnya. Sedangkan Pak Lek Abi menunggu di ruang di mana tubuh Pak Lek Dewa berada. Pak Lek Abi mengamati tubuh Pak Lek Dewa yang tiba-tiba berubah menjadi hitam, seperti orang yang hangus terbakar. Karena Pak Lek Abi merasa kalau ada yang tidak beres, Pak Lek Abi mencoba memegang tubuh Pak Lek Dewa. Tetapi sebelum menyentuh tubuhnya, Pak Lek Abi terkejut dan menarik kembali tangannya, karena tubuh Pak Lek Dewa seperti terbakar api. Tetapi tidak kelihatan apinya. Pak Lek Abi merasa heran ada apa dengan Pak Lek Dewa. Tidak lama Pak Lek Dewa membuka mata dan berdiri. Saat Pak Lek Dewa melihat Pak Lek Abi kebingungan, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Pak Lek Abi. Bi, jangan kaget melihat tubuhku menjadi hitam. Sebenarnya aku lagi terbakar dengan api hitam. Dan api ini sekarang sedang membakar sukmaku. Ini adalah serangan dari Kang Abu, ucap Pak Lek Dewa. Ah, kok bisa Kang, kenapa?
Sudah, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku harus segera ngasih tahu Kang Hasan karena aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hari masih gelap dan suasana di rumah Pak Lek Rojak sudah sangat sepi karena hampir semua orang yang ada di rumah itu sudah pada tidur. Tetapi masih ada satu orang yang belum bisa memejamkan matanya. Dan dia sudah 3 hari tidak memejamkan matanya. Dia adalah bapak, dan saat itu bapak berada di luar rumah. Dia sedang menunggu kedua adiknya yang sedang mencari informasi masalah yang dihadapi keluarganya, yang dimana masalah itu mengincar seluruh keluarganya. Bapak sambil merokok dan mencoba berpikir apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak terasa asbak yang berada di atas meja sudah penuh dengan putung rokok. Entah sudah berapa bungkus rokok bapak habiskan, tiba-tiba bapak mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Tetapi bapak tidak sama sekali beranjak dari duduknya karena sudah tahu siapa yang akan datang. Dan benar, yang datang adalah Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa. Saat melihat kedua adiknya, bapak tidak sama sekali terkejut. Seolah bapak sudah tahu apa yang akan terjadi sama kedua adiknya itu. Sudah, informasi apa yang kalian dapatkan? Tanya bapak sambil menahan air matanya. Ternyata santet itu sudah ditanam saat kita masih kecil dulu, Kang. Tetapi yang aku tidak menyangka, yang menanam santet itu adalah Kang Abu, Kang. Perantara santet itu berada di bawah kolong tempat tidur di kamar bapak dan ibu, Kang. Kalau kamu di gimana, Dewa? Yang dikatakan Abi benar, Kang. Biang semua ini adalah Kang Abu. Bahkan tidak hanya ibu dan bapak saja yang dibunuh, tetapi istri dan Kang Abdul juga sudah dibunuh. Tujuan dari Kang Abu melakukan ini untuk bisa menguasai ilmu terlarang, Kang. Ilmu itu bisa untuk memanggil iblis yang berada di alam neraka, Kang. Ya sudah, informasi yang sangat detail dan jelas. Habis ini dia akan datang ke sini. Kalian istirahatlah. Dan kamu, Dewa, akan saya netralkan api yang sedang membakar sukmamu itu. Kedua Pak Lekku itu mulai istirahat, tetapi tetap berada di teras rumah. Bapak menghampiri Pak Lek Dewa dan mencoba meraba di tubuh Pak Lek Dewa. Bapak melihat sukma Pak Lek Dewa masih terbakar dengan api hitam itu. Bapak berusaha mencoba memadamkan api itu, tetapi tidak semudah itu. Bapak mencoba beberapa kemampuannya untuk memadamkan api itu, tetapi tetap saja api itu tidak bisa padam. Bapak sudah kehabisan cara bagaimana untuk memadamkan api hitam itu, karena jika tidak segera dipadamkan atau dihilangkan, Pak Lek Dewa akan bisa meninggal. Tepat di sepertiga malam, tiba-tiba angin kencang berhembus mengenai ketiga manusia yang masih berada di depan teras rumah. Angin itu cukup lama berhembus dan dibarengi dengan datangnya sosok-sosok makhluk tidak kasat mata, mulai dari makhluk biasa hingga makhluk yang sangat mengerikan. Rumah Pak Lek Rojak dikepung dengan makhluk-makhluk itu. Bapak langsung berdiri dan berwaspada karena malam ini akan ada pertempuran gaib yang sangat besar yang dimana akan menewaskan beberapa keluarga dari pihak bapakku. Abu, jika memang kamu yang melakukan, keluarlah, mari kita selesaikan permasalahan ini. Dengan langkah yang begitu berat, Pak Lek Abu menghampiri di mana bapak sedang berdiri, menghadap ke makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Saat Pak Lek Abu terlihat mulai dekat dengan bapak, Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa juga berjalan menuju ke sisi samping bapak. Kalau berjuang untuk menyelamatkan keluarga, jangan berjuang sendiri, Kang. Kamu masih punya 2 adik yang siap membantu kapanpun, ucap Pak Lek Dewa. Apa kamu masih kuat, Dewa, dengan keadaan tubuhmu yang seperti itu? Api ini adalah ilmuku, Kang. Aku masih bisa menahan rasa panas ini karena api ini tidak sepanas api milikku. 3 manusia bersaudara sudah siap bertempur untuk melindungi keluarganya. Bapak dan Pak Lek Abu berdebat panjang dan saat berdebat tidak disadari oleh bapak. Makhluk-makhluk pengikut Pak Lek Abu masuk ke rumah Pak Lek Rojak. Hingga tiba-tiba saat bapak masih mencoba menasihati Pak Lek Abu, ada teriakan dari dalam rumah. Bapak, Pak Lek Abi dan Pak Lek Dewa serentak menoleh ke arah rumah. Dan ternyata rumah sudah dipenuhi dengan pengikut Pak Lek Abu. Tirta! Teriak bapak memanggil Mas Tirta. Setelah bapak berteriak, makhluk-makhluk pengikut Pak Lek Abu terlempar keluar semua. Ya, mereka dihajar sama Mas Tirta. Wah, ternyata masih ada keturunan Amarta yang laki-laki. Ya, cucu-cucu dari Simba aku, hanya aku dan Mas Tirta yang laki-laki. Jadi secara langsung aku dan Mas Tirta yang bisa mewarisi peninggalan leluhur kami. Sudah, jangan mengulur waktu lagi. Bunuh mereka! Teriak Pak Lek Abu menyuruh semua pengikutnya untuk menyerang bapak dan kedua Pak Lekku itu.
Hal yang dihindari bapak telah terjadi. Keluarga Amarta sudah terbelah menjadi dua belah pihak, yang seharusnya ilmu-ilmu dan warisan dari leluhur Amarta untuk membantu orang ini malah untuk saling serang. Kedua Pak Leku melawan anak buah Pak Le Abu. Ya, ternyata makhluk-makhluk itu bukan sembarangan makhluk. Mereka mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata. Tetapi kedua Pak Leku itu juga tidak bisa diremehkan. Bahkan sudah beberapa makhluk dibinasakan. Tetapi karena banyaknya anak buah Pak Le Abu, kedua Pak Leku kewalahan melawannya. Bahkan Pak Le Dewa yang mewarisi ilmu strategi perang sudah tidak mampu mencari strategi gimana lagi. Sedangkan bapak berhadapan langsung dengan adiknya itu. Bapak tidak menyerang dulu dan bapak masih tetap kekeh untuk menyadarkan adiknya itu. Meskipun sejahat-jahat Pak Le Abu, dia tetap adiknya. Tapi karena bapak teringat yang menyebabkan Simba dan Uti meninggal adalah Pak Le Abu, dengan air mata yang mengucur di pipi, terpaksa bapak menyerang Pak Le Abu. Dengan tangisan, bapak bertarung dengan adiknya itu. Ya, memang terlihat ada perbandingan dari ilmu bapak dan Pak Le Abu, tetapi bapak masih bisa mengimbangi. Cukup lama pertempuran antara satu keluarga itu, hingga hampir di penghujung malam, tiba-tiba Mas Tirta keluar rumah dan berteriak, "Bapak, Bule Asi dan Pak Adi rojak, Pak." Mas Tirta tidak membantu bapak untuk melawan Pak Le Abu dan pengikutnya di luar rumah karena Mas Tirta menjaga orang-orang yang ada di dalam rumah. Karena anak buah Pak Le Abu sudah sempat ada yang masuk beberapa, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa mendengar teriakan Mas Tirta secara refleks menoleh ke arah Mas Tirta dan fokus mereka hilang. Kesempatan makhluk berkepala kambing pengikut Pak Le Abu melancarkan sebuah tebasan pedang ke arah kedua Pak Leku itu. Dengan sekejap, kepala kedua Pak Leku itu putus dari tubuhnya. "Pak Le!" teriak Mas Tirta melihat kepala Pak Le itu terputus secara bersamaan. Bapakku sangatlah marah, sedih, bingung. Perasaan bapak campur aduk dan bapak mengambil sebuah keputusan yang menurut bapak itu adalah hal satu-satunya yang harus dilakukan. Bapak berhenti menyerang dan duduk di tengah-tengah pertempuran itu. Bapak merapalkan sebuah ajian yang sangat berbahaya bagi tubuh bapak sendiri. Ajian Prana Wijaya Kusuma. Ajian ini adalah ajian yang mengubah keadaan yang sebelumnya pengguna terdesak atau dibilang hampir kalah. Setelah merapalkan ajian ini, keadaan berubah. Pengguna mendapatkan ilmu yang sangat tinggi, bahkan hanya dengan sentuhan jari, musuh bisa musnah seketika karena besarnya aura yang dikeluarkan. Tetapi mempunyai efek yang sangat buruk untuk tubuh penggunanya. Setelah selesai mengucapkan ajian itu, bapak membuka mata dan langsung melesat untuk memberi pelajaran kepada semua pengikut Pak Le Abu. Tidak membutuhkan waktu lama, semua pengikut Pak Le Abu telah musnah dan tinggal menyisakan dua makhluk yang sangat biadab. Satu pemimpin makhluk berkepala kambing dan satunya lagi adalah Pak Le Abu. Bapak menatap kedua makhluk itu, tetapi dengan masih meneteskan air matanya, tanpa berpikir panjang. Bapak melesat ke arah kedua makhluk itu. Bapak mengepalkan tangannya dan melayangkan ke arah makhluk berkepala kambing itu. Dan saat terkena pukulan bapak, makhluk itu langsung hancur berkeping-keping. Dan tinggal Pak Le Abu seorang diri. Tetapi saat bapak akan melesat ke arah Pak Le Abu, suara adzan subuh terdengar. Pak Le Abu langsung melesat menghilang tanpa meninggalkan jejak satupun. Bahkan aura dari Pak Le Abu pun tidak bisa bapak rasakan. Setelah itu bapak masih memandang tempat di mana Pak Le Abu berdiri terakhir kali. Cukup lama bapak melamun dan sampai Mas Tirta menghampiri. "Pak, bapak tidak apa-apa?" tanya Mas Tirta. Bapak tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung berbalik arah berjalan menuju ke teras rumah. Mas Tirta pun mengikuti bapak. "Tirta, ambil jasad kedua Pak Lemu itu dan letakkan di atas teras rumah. Sebentar lagi hujan akan turun." "Baik, Pak," jawab Mas Tirta sedih. Setelah Mas Tirta mengangkat tubuh kedua Pak Leku itu, Mas Tirta memberitahu kepada bapak kalau Pak Le Rojak dan Bule Asi terkena serangan dari salah satu pengikut Pak Le Abu. Tetapi bapak hanya diam, tidak menjawab, dan malah menangis sejadi-jadinya. Seolah bapak merasa sangat bersalah sekali karena tidak bisa melindungi keluarganya. "Tirta, Bule dan Pak Lemu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi," ucap bapak sambil menangis. Subuh itu tragedi perang gaib telah selesai dan mengorbankan beberapa dari keluarga Amarta. Hasan Amarta telah gagal melindungi keluarganya. Dia meratapi keadaan di teras rumah dan ditemani dengan suara adzan subuh dan suara gemercik air hujan.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.